Perkenalkan, saya dengan Natasha, semester 5, dari program studi Hospitality dan Pariwisata. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang leisure yang dapat dilakukan di Pulau Derawan dan juga di Bukit Bangkirai, Kalimantan Timur. Pulau Derawan terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pulau ini terdiri dari 31 pulau yang kerap dijuluki sebagai surga tropis tersembunyi di Indonesia. Di Pulau Derawan juga terdapat beberapa ekosistem pesisir seperti terumbu karang, hutan bakau mangrove, dan padang lamun. Pada tahun 2005, pemerintah di Kalimantan mendaftarkan Pulau Derawan sebagai salah satu situs warisan dunia dan mereka mendeskripsikan bahwa Pulau Derawan merupakan pulau yang sangat kaya secara biologis jika dibandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya. Pulau Derawan juga dijuluki sebagai Pristine Island dikarenakan keasliannya dan kebersihan dari Pulau Derawan. Desa di Pulau Derawan pun diubah menjadi desa wisata agar warga setempat bisa ikut menjaga dan melestarikan lingkungan asli di Derawan. Pulau Derawan memiliki banyak hewan yang dilindungi karena eksistensinya yang sudah langka, seperti kima, kerang raksasa, lumba-lumba, ikan paus, ikan barakuda, penyu bersisik, dan penyu hijau. Berikut destinasi wisata di Pulau Derawan untuk mengisi waktu leisure Anda. Pertama ada Gua Haji Mangku. Gua Haji Mangku berlokasi di Pulau Maratua, Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, di sekitar puluhan meter dari bibir pantai utara Pulau Maratua. Gua ini tidak memiliki batas waktu yang diberlakukan untuk kunjungan, akan tetapi disarankan agar para pengunjung bisa mengunjungi Gua Haji Mangku di pagi, siang, maupun sore hari, dikarenakan di saat matahari menyinari gua, pemandangan bawah laut yang disuguhkan bisa terlihat jelas dan indah. Perjalanan untuk menuju ke Gua Haji Mangku cukup sulit. Para pengunjung akan menghadapi jalan trekking yang menantang. Perjalanan akan memakan waktu sekitar 10 menit atau lebih. Di Gua Haji Mangku, para pengunjung bisa melakukan diving, cave diving, dan juga snorkeling. Yang kedua ada Danau Labuan Cermin. Danau Labuan Cermin terletak di Desa Labuan Kelambu di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Tanjung Redap, Kalimantan Timur. Danau Labuan Cermin memiliki lapisan yang membuat cahaya matahari memantul. Hal tersebut terjadi dikarenakan Danau Labuan Cermin terdapat air asin dari permukaan danau, sementara air di dasar danau merupakan perairan tawar. Dua jenis air inilah yang membuat Danau Labuan Cermin memiliki sebuah lapisan pemisah sehingga air dapat memantul. Orang-orang banyak menyebut Danau Labuan Cermin ini dengan Danau Dua Rasa. Untuk menghabiskan waktu luang di Danau Labuan Cermin, pengunjung dapat berenang, bersnorkeling, dan tak jarang juga orang-orang akan mengambil foto di bawah permukaan laut. Ketika kita berada di bawah permukaan air, akan terlihat perbedaan tempat yang mengandung air asin dan tawar. Ikan-ikan yang berada di danau tersebut juga akan berbeda dikarenakan perbedaan tersebut. Halo, perkenalkan nama saya Nadine Kemika Putri dengan NIM 1920228 dari semester 5 program Hospitality and Tourism. Aktivitas di Pulau Derawan. Untuk mengisi waktu luang yang ada, kita dapat melakukan berbagai aktivitas yang positif dan bermanfaat, seperti melihat konservasi penyu yang akan menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai pentingnya menjaga kelestarian penyu yang jumlahnya semakin menurun akibat ditangkap oleh nelayan. Derawan merupakan habitat penyu hijau terbesar di Indonesia dan nomor 8 di dunia. Tepatnya di Pulau Sangalaki, pulau yang tidak berpenghuni atau tidak ada perkampungan penduduk ini dijadikan sebagai taman wisata alam atau sebagai tempat konservasi penyu sejak tahun 2002. Terdapat dua jenis penyu yang dikembangbiakan di sini, yaitu penyu hijau atau Chelonia midas dan penyu sisik Eretmochelys imbricata. Jika tidak ingin bermain air atau kurang bisa berenang, bersepeda bisa menjadi salah satu alternatif kegiatan untuk mengisi waktu luang kita di Pulau Derawan. Kita tidak perlu membawa sepeda sendiri jauh-jauh dari rumah, karena di sini menyediakan penyewaan sepeda untuk menjelajahi setiap sudut Pulau Derawan. Bersepeda di sini tidak akan terasa lelah, karena sepanjang perjalanan kita akan menikmati pemandangan pantai yang indah. Dapat menghilangkan penat dan beban pikiran sejenak. Sambil bersepeda, kita juga dapat berinteraksi langsung dengan penduduk lokal dan membeli buah tangan untuk keluarga dan teman-teman. Tidak lengkap rasanya jika belum mencicipi makanan khas Pulau Derawan. Beberapa makanan yang wajib dicoba ketika berada di Pulau Derawan antara lain: pertama, tehe-tehe. Makanan satu ini sangat unik dan sedikit ekstrim bagi sebagian orang.
terbuat dari campuran ketan, santan kelapa, garam, dan gula, yang dimasak dalam cangkang landak laut atau bulu babi. Namun tidak perlu khawatir karena bulu babi yang digunakan tentunya tidak beracun. Memiliki rasa gurih, manis, serta wangi pandan, dan kelapa ini cocok untuk menjadi cemilan di sore hari sambil menikmati matahari terbenam. Yang kedua ada kima-kima, salah satu seafood khas Derawan. Menyerupai kerang laut dengan ukuran besar, dimasak dengan bumbu yang sedikit pedas, dan sangat pas dinikmati dengan nasi panas. Ketiga, sarang semut. Merupakan cemilan manis dan renyah yang terbuat dari gula merah dicampur ke adonan seperti bihun yang kemudian dibentuk silinder lalu dikukus. Biasa disebut penduduk lokal dengan nama kue jah. Keempat, elai, merupakan primadona di Kalimantan Timur dengan nama latin Durio cutejensis. Makanan ini sangat cocok untuk para pecinta buah durian. Elai merupakan jenis durian yang tumbuh di Kalimantan. Yang membedakan saat dibelah isinya berwarna orange, rasanya lebih manis, dan teksturnya pulen, tidak selembut durian. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Pulau Derawan yang terletak di Kalimantan Timur memiliki beberapa akses untuk menuju pulau. Pertama, ada jalur darat yang dapat digunakan oleh wisatawan lokal Pulau Kalimantan, dan biasanya menggunakan bus atau juga mobil travel. Perjalanan yang dimulai melewati kota Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Tanjung Redep, Tanjung Batu, lalu sampai di Pulau Derawan. Kedua, dapat melalui jalur udara yang biasanya digunakan oleh wisatawan luar Pulau Kalimantan atau juga wisatawan internasional. Jalur yang dilewati yaitu dengan mendarat di Balikpapan, lalu lanjut melalui Berau atau Tarakan, dan menyeberang ke Pulau Derawan dengan speedboat. Ada beberapa rincian biaya untuk menuju Pulau Derawan dengan jalur udara yaitu sebagai berikut. Tiket pesawat dari Jakarta Balikpapan Berau pulang pergi berkisar sekitar Rp2.600.000 sampai Rp4.100.000, sedangkan tiket pesawat dari Jakarta Balikpapan Tarakan pulang pergi berkisar Rp1.700.000 sampai Rp2.600.000. Adapun ongkos mobil dari Bandara Kalimarau Berau ke Pelabuhan Tanjung Batu adalah Rp700.000. Lalu untuk speedboat dari Pelabuhan Tanjung Batu ke Pulau Derawan sekitar Rp1.200.000 sampai Rp1.400.000. Lanjut ke speedboat dengan muatan 15-20 orang dari Tarakan ke Pulau Derawan berkisar Rp1.500.000 sampai Rp2.500.000 dengan menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam. Adapun akomodasi atau penginapan yang disediakan adalah resort dan juga homestay. Untuk biaya penginapannya cukup variatif. Berikut perkiraan harga resort dan juga homestay di Pulau Derawan. Pertama, ada penginapan di resort kelas VIP sekitar Rp1.700.000 per malam, dan untuk kelas standar sekitar Rp700.000 per malam. Lanjut ke homestay atau rumah penduduk yaitu berkisar Rp150.000 hingga Rp200.000 per malam. Untuk wisatawan yang ingin eksplor pulau-pulau di Pulau Derawan, ada beberapa rekomendasi, yaitu Pulau Maratua dengan 1 jam perjalanan dari Pulau Derawan dengan speedboat. Pulau ini cocok untuk pecinta diving. Lalu, ada Pulau Kakaban dengan 15 menit perjalanan dari Maratua dengan speedboat. Pulau ini memiliki ubur-ubur yang tidak menyengat. Terakhir, ada Pulau Sanggalaki dengan 30 menit perjalanan dengan menggunakan speedboat dari Pulau Kakaban. Pulau ini merupakan tempat penyu bertelur dan juga bisa bertemu dengan lumba-lumba atau parimanta. Pulau Derawan memang sangat menarik untuk dijadikan sebagai destinasi leisure. Namun, apakah pulau ini memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai? Berikut beberapa review singkat mengenai apa saja yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk Pulau Derawan. Pertama, kurangnya fasilitas umum seperti toilet. Ada pengunjung yang mengatakan jika tidak ada toilet umum, sehingga mereka perlu menyewa kamar setengah hari hanya untuk berbilas. Pemerintah daerah sebaiknya menyediakan toilet umum untuk pengunjung yang tidak menginap, agar pengunjung tersebut tidak perlu menyewa kamar hanya untuk membilas diri setelah melakukan aktivitas di air laut. Atau masyarakat lokal dengan kesadaran tinggi dapat mengembangkan infrastruktur yang ada seperti toilet umum dari penghasilan wisata yang dimiliki. Kedua, kurangnya air bersih dan listrik untuk wisatawan. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena kebutuhan air bersih dan listrik merupakan kebutuhan pokok.
Pemerintah perlu membangun sumber air bersih dan juga listrik agar wisatawan dapat nyaman saat berkunjung ke Pulau Derawan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah tersedianya tempat sampah. Hal ini perlu diperhatikan juga sebagai kenyamanan pulau tersebut agar tidak menimbulkan penyakit dan bau yang tidak sedap. Pemerintah sebaiknya menyediakan tempat sampah di beberapa titik agar wisatawan dapat membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Bukit Bangkirai. Bukit Bangkirai terletak di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan merupakan kawasan wisata alam yang dikelola PT Inhutani 1 Unit 1 Balikpapan. Untuk mencapai Bukit Bangkirai dari Balikpapan, bisa naik bus jurusan Samarinda dan turun di 38 km di Bukit Soeharto. Dari sini menuju lokasinya masih sekitar 20-an kilometer. Jadi untuk ke sana bisa dengan naik ojek 25.000 atau tiket bus seharga 150.000. Bukit Bangkirai menawarkan pesona hutan hujan tropis yang masih alami yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana wisata seperti restoran, kolam renang, serta cottage maupun jungle cabin. Di kawasan ini terdapat canopy bridge atau bisa disebut dengan jembatan tajuk sepanjang 64 meter yang digantung menghubungkan 5 pohon bangkirai di ketinggian 30 meter. Jembatan tajuk ini merupakan yang pertama di Indonesia, kedua di Asia, dan ke-8 di dunia. Konstruksinya dibuat di Amerika Serikat. Dengan adanya canopy bridge, maka para turis pun bisa menikmati panorama pemandangan alam yang indah dari atas pohon bangkirai. Di Bukit Bangkirai ini ada sekitar 2.800 jenis flora dan fauna yang didominasi Sorea leavis atau bangkirai, seperti meranti, jengkol hutan, semangkok, gaharu, dan berbagai tumbuhan obat lainnya seperti bajaka dan akar kuning. Ada juga sekitar 3.000 jenis jamur, 13 jenis rotan, dan 24 jenis anggrek serta jenis mamalia dan serangga lainnya. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 mengakibatkan kelumpuhan dalam segala sektor termasuk pariwisata. Bukit Bangkirai salah satu yang terdampak. Tempat wisata hutan mangrove ini sempat tutup selama 3 bulan karena pandemi. Namun, semenjak diberlakukannya new normal, Bukit Bangkirai kembali buka dengan menerapkan sistem protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan juga menggunakan masker selama di dalam tempat wisata. Menurut pengurus Bukit Bangkirai, tercatat ada 8.391 pengunjung semenjak dibukanya tempat wisata ini. Lokasi dari Bukit Bangkirai ini sendiri terletak di Karya Merdeka, Kecamatan Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Untuk menuju ke sana, kita harus menempuh jarak sekitar 58 km atau sekitar 1,5 jam dari kota Balikpapan. Bukit Bangkirai memang terkenal karena keasrian alamnya. Namun, jaraknya yang cukup jauh dari kota Balikpapan menjadi tantangan tersendiri bagi kita yang ingin berkunjung ke sana. Terlebih lagi, jalanan yang cukup berbatu dan harus ekstra hati-hati saat dilewati mungkin bisa menjadi pertimbangan pemerintah setempat untuk memperbaikinya agar pengunjung yang ingin berkunjung ke Bukit Bangkirai bisa jalan dengan nyaman. Kemudian, pengelola tempat wisata juga dapat menunjang dari sektor lain seperti adanya toko souvenir atau toko oleh-oleh. Hal ini juga dapat bisa mempromosikan budaya setempat kepada para wisatawan. Sekian video penjelasan yang dapat kami presentasikan. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada perkataan kami yang kurang berkenan, dan juga terima kasih atas waktu dan perhatiannya untuk menonton video kami hingga akhir.